Bayangkan, dalam hitungan detik, dunia gemerlap kasino berubah menjadi neraka. 300-an nyawa melayang, api melahap meja judi, chip meleleh bercampur darah, dan sistem pertahanan Israel gagal total. Siapa sebenarnya yang sedang berjudi dengan nyawa di meja perang Timur Tengah? Saksikan drama peperangan yang mengubah sejarah kawasan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai cerita yang penuh ketegangan ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jangan sampai ketinggalan cerita seru lainnya. Dan kalau kalian sedang nonton dari mana, komen dong asal kota kalian. Semoga cerita kali ini bisa membawa sedikit hiburan dan pemikiran buat kita semua. Yang berkenan like dan subscribe saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Pada malam itu, Tel Aviv bersinar dengan gemerlap cahaya dari ribuan lampu neon yang menghiasi kota modern ini. Kota yang penuh dengan harapan dan kemewahan, terkenal dengan pusat-pusat hiburan elitnya. Salah satunya adalah kasino mewah yang terletak di pusat kota, tempat di mana jutaan dolar bertaruh setiap hari. Pintu-pintu kaca besar kasino itu terbuka lebar, menyambut para penjudi kaya, turis asing, dan para bandar yang datang untuk merasakan hidup dalam kemewahan yang hanya bisa dibeli dengan uang. Di dalam kasino, suasana malam itu terasa sangat mewah. Tumpukan chip berwarna-warni tersebar di atas meja blackjack yang berkilauan. Musik lembut terdengar dari sudut-sudut ruangan, disertai cahaya temaram yang memancar dari lampu kristal yang menggantung indah. Wajah-wajah cantik para wanita dengan gaun glamour dan pria-pria dengan jas mahal berlalu lalang, menciptakan atmosfer yang seolah tak terjamah oleh waktu. Para penjudi mengandalkan keberuntungan mereka untuk memenangkan taruhan besar, merasakan euforia dunia yang penuh kemewahan. Namun, malam itu, dunia yang penuh kemewahan dan kebahagiaan itu berubah seketika. Tanpa peringatan, sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh kasino, memecahkan kaca-kaca besar, meruntuhkan pilar-pilar kokoh, dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalamnya dalam sekejap. Suara ledakan yang memekakan telinga mengguncang Tel Aviv, menyebar ke seluruh penjuru kota. Asap hitam mengepul tinggi, menyelimuti langit malam yang semula cerah. Para penjudi yang sebelumnya sibuk bertaruh kini terkejut dan panik. Meja-meja judi yang penuh chip meleleh dan terbakar, sementara dinding yang penuh kemewahan runtuh menjadi puing-puing. Seorang wanita dengan gaun merah yang mempesona berteriak, tubuhnya terbakar saat ia berlari menuju pintu keluar yang sudah hancur. Di sudut lain, seorang pria dengan jas hitam terjatuh, darah mengalir dari kakinya, tak sempat menyelamatkan diri. Kehancuran ini bukan hanya sekadar serangan teroris biasa. Ini adalah sebuah pesan yang dikirimkan dengan penuh perhitungan oleh Qatar, yang merasa dipermalukan setelah serangan Israel ke ibu kota mereka, Doha, beberapa waktu lalu. Serangan ini adalah balasan yang tak terduga, dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa Israel tidak kebal terhadap kekuatan yang tersembunyi di bawah permukaan. Tak ada waktu untuk pertolongan, tak ada waktu untuk menyelamatkan diri. 300-an orang yang ada di dalam kasino itu tewas dalam hitungan detik. Api berkobar dengan cepat, menghanguskan segala sesuatu yang berada dalam jangkauannya. Orang-orang yang terperangkap di dalam kasino tidak hanya merasakan kepanikan, tetapi juga kehilangan semuanya dalam sekejap, termasuk nyawa mereka yang terjebak dalam kobaran api. Israel, yang dikenal dengan sistem pertahanan canggihnya, terkejut dengan serangan ini. Tidak ada sirene peringatan, tidak ada perlindungan dari ancaman rudal yang datang begitu cepat. Sistem pertahanan Israel gagal total saat rudal-rudal itu menembus dan menghancurkan kota yang dianggap salah satu yang paling aman di Timur Tengah. Negara yang selama ini merasa tak terkalahkan kini terhina di depan dunia. Masyarakat internasional pun terkejut mendengar berita ini. Banyak yang bertanya, bagaimana bisa sebuah negara dengan sistem pertahanan canggih seperti Israel bisa dipermalukan dengan begitu mudah? Pertanyaan ini akan terus membayangi, dan jawabannya mungkin tidak akan pernah ditemukan. Namun yang jelas, Qatar, Iran, dan Yaman telah berhasil mengirimkan pesan yang kuat ke seluruh dunia. Permainan kekuasaan di Timur Tengah bukan hanya milik mereka yang terlihat kuat, tetapi juga bisa dihancurkan dengan cara yang tak terduga. Setelah serangan yang mengguncang Tel Aviv, dunia internasional masih terperangah dengan dampak dari peristiwa tersebut. Banyak yang bertanya-tanya siapa di balik serangan itu, mengapa Israel bisa dipermalukan sedemikian rupa, dan apa yang mendasari serangan brutal yang menghancurkan pusat kemewahan tersebut. Di balik serangan itu, ada kisah panjang yang dimulai dengan serangan Israel ke Doha. Beberapa bulan sebelumnya, Israel melakukan serangan udara yang menargetkan sebuah kompleks militer di ibu kota Qatar, Doha.
Serangan tersebut didalangi oleh klaim bahwa sejumlah pemimpin Hamas bersembunyi di dalam kompleks itu. Namun, kenyataannya, serangan tersebut menewaskan banyak warga sipil yang tidak bersalah, termasuk wanita dan anak-anak. Qatar, yang selama ini menjaga hubungan diplomatik yang relatif netral dengan banyak negara besar, merasa dipermalukan. Tidak hanya secara fisik karena serangan yang membunuh warga mereka, tetapi juga secara moral. Negara kecil yang kaya dengan sumber daya alam ini merasa bahwa serangan tersebut adalah penghinaan besar terhadap kedaulatannya. Pemerintah Qatar memutuskan untuk bertindak. Namun kali ini, mereka tak lagi bergantung pada kekuatan diplomatik. Mereka akan mengirimkan pesan yang lebih keras, lebih nyata, dan lebih mematikan. Qatar tidak sendirian dalam pertempuran ini. Dalam upaya balas dendam mereka, Qatar menggandeng dua kekuatan besar di Timur Tengah, Iran dan Yaman. Kedua negara ini sudah lama merasa dirugikan oleh kebijakan luar negeri Israel yang dianggap terlalu dominan di kawasan. Iran, dengan ambisi besar untuk menjadi kekuatan regional utama, dan Yaman, yang berjuang melawan agresi militer yang didukung oleh koalisi negara-negara Arab, semuanya sepakat untuk mengambil langkah tegas. Iran, dengan kapasitas militernya yang mengesankan dan keahlian dalam pengembangan rudal balistik, menawarkan bantuan berupa teknologi dan pasokan senjata canggih. Mereka tahu bahwa dengan kemampuan rudal mereka bisa menembus pertahanan Israel yang selama ini dianggap tidak bisa ditembus. Yaman, meskipun sedang terkepung dalam perang saudara, menawarkan dukungan taktis dan pasukan yang siap untuk melancarkan serangan terkoordinasi. Qatar kemudian merancang serangan ini dengan sangat cermat, memanfaatkan aliansi mereka untuk mengguncang fondasi Israel. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar soal balas dendam, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa kekuatan militer yang besar tidak selalu berasal dari negara besar. Dengan menggunakan rudal balistik canggih dari Iran, mereka menargetkan sebuah pusat yang paling simbolis bagi Israel, kasino elit di Tel Aviv. Ini bukan hanya serangan fisik, tetapi serangan psikologis yang sangat mendalam. Israel yang selama ini merasa aman, ternyata tidak kebal dari serangan balik yang begitu terencana dan mematikan. Keputusan untuk menargetkan kasino bukan tanpa alasan. Kasino tersebut bukan hanya sekadar tempat perjudian, tetapi juga simbol dari gaya hidup mewah yang dibanggakan oleh banyak orang di Tel Aviv. Tempat itu menjadi lambang dari kekuatan finansial dan status sosial, yang seringkali dilihat dengan rasa iri oleh negara-negara yang merasa tertindas. Dengan menghancurkan simbol kemewahan ini, Qatar dan aliansinya ingin menunjukkan kepada Israel bahwa tidak ada tempat yang aman untuk mereka, tidak peduli seberapa maju atau kuat mereka berpikir. Setelah serangan itu terjadi, dunia internasional bereaksi dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Israel yang selama ini dikenal dengan sistem pertahanan mutakhir, ternyata tidak mampu menahan serangan dari aliansi yang tak terduga ini. Beberapa negara besar mulai mengkritik Israel atas kegagalannya melindungi dirinya, sementara yang lain, terutama negara-negara Arab, melihat ini sebagai sebuah kemenangan besar atas dominasi Israel di kawasan. Namun, di balik semua itu, ada perasaan tak terucapkan di kalangan pemimpin Qatar, Iran, dan Yaman. Mereka tahu bahwa meskipun serangan ini memberikan balasan atas serangan Israel ke Doha, ini juga membuka pintu bagi konflik yang lebih besar. Keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah yang sudah rapuh, kini semakin terancam. Mereka tidak hanya berhasil merobohkan sebuah simbol kekuatan Israel, tetapi mereka juga menandai dimulainya babak baru dalam pertempuran yang akan mengubah wajah politik dunia. Malam itu, saat serangan rudal menghantam Tel Aviv, suasana kota berubah seketika. Pada awalnya, tidak ada yang menyangka bahwa dunia yang penuh gemerlap akan berubah menjadi neraka dalam hitungan detik. Kasino elit yang berada di jantung kota, tempat di mana para penjudi kaya dan turis asing menghabiskan malam mereka, kini menjadi pusat kehancuran yang tak terbayangkan. Saat rudal pertama meledak, bangunan megah itu terguncang keras, dan dalam hitungan detik, kaca-kaca besar yang menghiasi fasad kasino pecah berhamburan. Suara ledakan yang keras memekakan telinga, mengguncang seluruh kota. Orang-orang yang berada di dalamnya, para penjudi yang sebelumnya asyik bertaruh dan tertawa, kini terperangkap dalam api dan kepanikan. Kasino yang megah, tempat penuh kemewahan dan status sosial tinggi, kini menjadi lautan api yang menghanguskan segalanya. Meja judi yang sebelumnya dipenuhi dengan chip berwarna-warni kini meleleh, bercampur dengan darah dan puing-puing. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Api yang menyala dengan ganas membakar segala sesuatu yang ada di jalanannya. Wajah-wajah terkejut, teror yang memancar dari mata mereka yang terperangkap di dalam, semuanya tercermin di balik debu dan asap yang menyesakan. Tidak ada yang sempat berlari, tidak ada yang sempat keluar. Di lantai utama, beberapa penjudi berlarian mencari jalan keluar, namun semuanya terlambat.
Beberapa tubuh terjatuh di pintu keluar yang sudah tertutup puing-puing, tak mampu menghindari kedahsyatan serangan itu. Meja-meja batcarat dan roulette yang biasanya berkilauan kini hancur, chip-chip terlempar, dan kartu-kartu berserakan di tanah. Kasino yang dikenal dengan kemewahannya kini berubah menjadi kuburan massal bagi orang-orang yang sebelumnya menikmati malam yang tak terhitung harganya. Api membesar dengan cepat, melahap bangunan megah tersebut dalam waktu singkat. Ruangan yang sebelumnya elegan kini berubah menjadi neraka dengan kobaran api di mana-mana. Lantai kasino yang dulu halus kini penuh dengan puing-puing, sisa-sisa meja dan kursi yang hancur. Bahkan kursi-kursi rotan yang dulu elegan kini tergeletak di tanah, terbakar dan hancur. Setiap detik berlalu, lebih banyak orang yang kehilangan nyawa mereka, dan lebih banyak kepanikan yang melanda. Sistem keamanan yang ada di kasino pun tampak tak berguna, tidak ada penyelamatan yang terjadi. Ruangan yang semula aman kini menjadi jebakan maut. Luar biasa, lebih dari 300 nyawa melayang dalam hitungan detik, saat bangunan itu meledak dan terbakar. Penjudi yang tak sempat lari, bandar yang terjebak di meja mereka, bahkan turis yang hanya singgah, semuanya menjadi korban dari serangan yang penuh perhitungan ini. Israel, yang selama ini dikenal dengan sistem pertahanan canggihnya, merasa sangat dipermalukan, tidak hanya karena serangan ini berhasil menembus pertahanan mereka, tetapi juga karena mereka tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan nyawa yang ada di dalamnya. Di luar kasino, suasana kota berubah mencekam. Warga Tel Aviv yang awalnya ceria dan tak terganggu oleh apapun, kini berlarian mencari tempat berlindung. Polisi dan pasukan penyelamat segera menuju ke lokasi serangan, namun mereka terlambat. Terlalu banyak korban yang sudah terperangkap dalam kobaran api yang tak terkontrol. Banyak yang mencoba mencari korban yang selamat, namun dalam keributan itu, banyak juga yang hanya bisa menyaksikan kehancuran tanpa bisa berbuat apa-apa. Di tengah kehancuran ini, Qatar dan aliansinya berhasil menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Mereka telah merencanakan serangan ini dengan sangat matang, dan mereka tahu bahwa Israel yang selama ini merasa aman dengan kekuatan militer mereka, kini telah dipermalukan di hadapan dunia. Kehancuran kasino ini bukan hanya sekedar pesan kepada Israel, tetapi juga kepada dunia, bahwa kekuatan di Timur Tengah tak bisa dianggap remeh. Namun, di balik semua ini, muncul pertanyaan besar, apakah serangan ini akan berakhir di sini? Atau ini hanya awal dari perang yang lebih besar lagi? Konflik semakin memanas, dan dunia seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Serangan terhadap kasino di Tel Aviv tidak hanya mengguncang Israel, tetapi juga mengguncang dunia internasional. Israel, yang selama ini dipandang sebagai salah satu kekuatan terbesar di Timur Tengah, harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak kebal terhadap ancaman, bahkan dari negara-negara yang lebih kecil dan lebih tersembunyi. Kejadian itu menimbulkan pertanyaan besar di seluruh dunia. Bagaimana mungkin sistem pertahanan Israel yang canggih gagal melindungi salah satu simbol kekuatan mereka? Kenapa serangan ini begitu berhasil dan menghancurkan dengan begitu cepat? Dalam hitungan jam setelah serangan itu, dunia mulai membicarakan balasan yang dilakukan oleh Qatar dan aliansinya, Iran dan Yaman. Meskipun serangan itu menghancurkan salah satu simbol kemewahan Tel Aviv, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana serangan tersebut terjadi dengan sangat terencana. Qatar, Iran, dan Yaman telah merencanakan serangan ini dengan hati-hati, dengan menggunakan teknologi canggih dan strategi militer yang sempurna untuk menghindari deteksi dan mengatasi pertahanan Israel yang biasanya sangat tangguh. Qatar yang sebelumnya dipermalukan oleh serangan Israel ke Doha, kini merasa seperti seorang petarung yang terpojok, namun justru bangkit dengan kekuatan yang tak terduga. Negara kecil yang kaya ini tidak hanya ingin membalas dendam atas serangan yang menewaskan warganya, tetapi juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menentang Israel. Tidak hanya dengan kata-kata atau diplomasi, tetapi dengan tindakan nyata yang mengguncang dunia. Iran, yang selama ini telah mengembangkan kemampuan rudal balistik yang canggih, memainkan peran sentral dalam serangan ini. Dengan keahlian dalam teknologi militer dan pengembangan rudal yang mampu menembus pertahanan canggih, Iran memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh Qatar. Yaman, meskipun terkepung oleh perang saudara, menawarkan taktik tempur dan pasukan yang siap untuk mengkoordinasikan serangan tersebut. Ketiga negara ini, meskipun memiliki agenda yang berbeda, menemukan kesamaan dalam ketidakpuasan terhadap dominasi Israel di kawasan. Saat dunia terkejut dengan serangan ini, Israel merasa terhina. Negara yang selama ini dipandang sebagai salah satu yang terkuat di Timur Tengah harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa menghindari serangan ini. Sistem pertahanan Israel, yang dikenal sebagai salah satu yang paling canggih di dunia, tidak mampu melindungi mereka dari rudal yang datang begitu cepat. Mereka tidak bisa memitigasi ancaman yang datang dengan begitu mendalam dan tiba-tiba. Tak hanya itu,
serangan ini juga memberi pesan yang sangat kuat kepada dunia internasional. Qatar dan aliansinya berhasil menembus pertahanan Israel, membuktikan bahwa kekuatan besar tidak selalu bisa bertahan di tengah pertempuran yang melibatkan negara-negara yang lebih kecil namun terorganisir dengan baik. Israel yang selama ini merasa aman dengan sistem pertahanannya yang luar biasa, kini harus menyadari bahwa mereka tak kebal dari ancaman luar. Kejadian ini juga memberi dampak pada kebijakan luar negeri negara-negara besar lainnya. Beberapa negara Arab yang selama ini bersikap lebih berhati-hati terhadap Israel mulai menunjukkan tanda-tanda dukungan terhadap Qatar dan aliansinya. Sementara itu, di pihak lain, negara-negara Barat mulai mempertanyakan kebijakan Israel dan dukungan mereka terhadap kebijakan luar negeri negara tersebut. Serangan ini tidak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga mengguncang kepercayaan dunia terhadap stabilitas yang sebelumnya dianggap tak tergoyahkan. Namun, meskipun serangan ini berhasil menembus pertahanan Israel, dampaknya jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Peta kekuatan di Timur Tengah kini berubah, dan dunia harus bersiap menghadapi ketegangan yang lebih besar lagi. Pertarungan baru antara Israel dan aliansi baru Qatar, Iran, dan Yaman hanya baru dimulai. Dunia akan menyaksikan bagaimana konflik ini berkembang, dan bagaimana negara-negara besar akan mengambil posisi mereka dalam pertarungan yang semakin memanas ini. Setelah serangan besar yang menghancurkan kasino di Tel Aviv, dampaknya jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak pihak. Dunia terperangah menyaksikan bagaimana sebuah aliansi yang tidak terduga antara Qatar, Iran, dan Yaman berhasil mengguncang salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Keberhasilan serangan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik yang dihantamkan, tetapi juga tentang kekuatan strategi dan solidaritas yang terjalin di antara negara-negara yang memiliki perbedaan besar dalam banyak hal. Qatar, meskipun dikenal dengan kekayaannya, tidak memiliki kekuatan militer yang sebanding dengan negara-negara besar. Namun, mereka memiliki visi yang jelas, mengirimkan pesan kepada dunia bahwa mereka tidak akan tunduk kepada kekuatan besar seperti Israel. Mereka menggunakan aliansi ini untuk menunjukkan bahwa negara kecil pun bisa memiliki pengaruh besar, asalkan mereka memiliki kemauan dan keberanian untuk bertindak. Iran, dengan teknologi militer canggihnya, menjadi kekuatan penentu dalam serangan ini. Mereka telah lama mengembangkan rudal balistik yang mampu menembus pertahanan canggih Israel. Selain itu, Iran juga memiliki pasukan militer terlatih yang siap mendukung serangan tersebut, serta jaringan intelijen yang sangat baik di kawasan Timur Tengah. Kekuatan Iran dalam pertempuran ini sangat krusial, terutama dalam menambah ketegangan di wilayah yang sudah penuh dengan ketidakpastian politik. Sementara itu, Yaman, meskipun terjebak dalam perang saudara yang berkepanjangan, memiliki keuntungan dari pertempuran yang mereka jalani selama bertahun-tahun. Pasukan pemberontak Houthi yang berperang melawan koalisi Arab Saudi memiliki pengalaman taktis yang sangat berharga dalam hal serangan gerilya dan penggunaan senjata rudal. Mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang medan perang di kawasan ini, yang memberi mereka keunggulan dalam hal koordinasi dan taktik serangan. Ketiga negara ini, yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, berhasil menyatukan tujuan mereka dalam serangan ini. Aliansi yang tampaknya tidak mungkin, antara negara-negara dengan sejarah ketegangan politik yang panjang, telah menciptakan kekuatan yang lebih besar dari jumlah bagiannya. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan yang terpadu, meskipun berasal dari pihak-pihak yang sebelumnya tidak memiliki hubungan erat, bisa menciptakan hasil yang luar biasa. Serangan terhadap Tel Aviv adalah titik balik dalam hubungan internasional di Timur Tengah. Ini bukan hanya tentang membalas dendam terhadap Israel, tetapi juga tentang memperlihatkan kepada dunia bahwa ketidakpuasan terhadap kekuasaan besar bisa disalurkan menjadi kekuatan yang dapat menandingi kekuatan yang lebih besar. Israel yang sebelumnya merasa tak terkalahkan kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka bukanlah satu-satunya kekuatan besar di kawasan ini. Namun, dengan berjalannya waktu, dampak dari serangan ini semakin terasa. Israel mungkin dipermalukan, tetapi mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka segera mengkonsolidasikan kekuatan militer mereka dan bersiap untuk balas dendam. Negara-negara besar lainnya mulai memperhatikan perkembangan ini, dan pertanyaan besar muncul, apakah ini akan mengarah pada perang yang lebih besar? Di sisi lain, aliansi antara Qatar, Iran, dan Yaman semakin erat. Masing-masing negara kini merasa lebih kuat dengan dukungan satu sama lain. Namun, konflik ini juga meninggalkan keraguan di hati mereka sendiri. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil menembus Israel, harga dari ketegangan yang telah mereka bangun ini sangat tinggi. Perang besar di Timur Tengah mungkin sudah dekat, dan dunia harus siap menghadapi konsekuensi dari pertempuran ini. Setelah serangan brutal yang mengguncang Tel Aviv, dunia internasional mulai bertanya-tanya mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Peta politik Timur Tengah yang sudah penuh ketegangan kini semakin bergejolak. Serangan terhadap kasino elit di Tel Aviv tidak hanya menghancurkan simbol kemewahan Israel,
tetapi juga memicu serangkaian peristiwa yang membuka peluang untuk perubahan besar di kawasan tersebut. Dunia menyaksikan bagaimana aliansi tak terduga antara Qatar, Iran, dan Yaman berhasil mengalahkan Israel dalam satu serangan terkoordinasi yang sangat cermat. Meskipun serangan ini terlihat seperti balas dendam, ia juga mengirimkan pesan kuat tentang ketidakseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Qatar, negara yang sebelumnya lebih dikenal dengan diplomasi dan kekayaan gas alamnya, kini menunjukkan kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Aliansi dengan Iran dan Yaman memberi mereka dimensi militer yang lebih besar dan memberikan kejutan besar bagi Israel dan negara-negara besar lainnya. Namun, meskipun serangan ini membawa kemenangan sementara bagi aliansi ini, konsekuensinya jauh lebih dalam. Israel tidak akan diam begitu saja. Negara yang pernah merasa tak terkalahkan kini merasa dipermalukan dan dipaksa untuk mengevaluasi ulang strategi pertahanan mereka. Dalam waktu singkat, mereka mulai melakukan konsolidasi kekuatan, memperkuat pertahanan udara mereka, dan mencari sekutu baru untuk menghadapi ancaman yang datang. Di sisi lain, aliansi antara Qatar, Iran, dan Yaman juga menghadapi tantangan besar. Mereka mungkin telah berhasil menembus pertahanan Israel, tetapi mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Meskipun kemenangan ini meningkatkan posisi mereka di kancah internasional, banyak negara yang mulai curiga dengan intensitas serangan ini. Negara-negara besar di Eropa dan Amerika mulai mengadakan pertemuan darurat, berusaha menilai ancaman yang ada dan mempersiapkan strategi untuk merespons jika serangan-serangan serupa terjadi lagi. Selain itu, dunia juga bertanya-tanya apakah serangan ini akan mengarah pada perang besar di Timur Tengah. Meskipun ketiga negara ini berhasil bekerja sama, ketegangan antara mereka sendiri tetap ada. Iran dan Yaman memiliki sejarah panjang perselisihan, dan Qatar, meskipun memiliki aliansi militer dengan kedua negara ini, tetap harus berhati-hati dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan mereka, mengingat posisi diplomatik mereka yang lebih sering mengambil langkah hati-hati. Pertanyaan besar yang muncul di hadapan dunia adalah apakah ini benar-benar akhir dari dominasi Israel di Timur Tengah, atau justru permulaan dari era baru yang lebih berbahaya. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia mulai menyatakan keprihatinan mereka terhadap eskalasi yang bisa menular ke konflik yang lebih besar. Negara-negara Eropa, yang selama ini mendukung Israel, kini merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Mereka harus memilih sisi mana yang akan mereka dukung, atau apakah mereka akan tetap netral dalam konflik yang semakin memanas ini. Sementara itu, rakyat di kawasan ini hidup dalam ketidakpastian, melihat dari dekat bagaimana perang kekuatan besar ini mengubah hidup mereka. Di Tel Aviv, orang-orang yang selamat dari serangan itu kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka hidup dalam bayang-bayang ancaman yang semakin besar. Di Doha, Tehran, dan Sanaa, orang-orang mulai merayakan kemenangan mereka, namun dengan hati yang penuh kecemasan akan apa yang mungkin datang setelahnya. Aliansi ini, meskipun tampak kuat, bisa dengan mudah retak karena ketidakpastian politik dan perbedaan kepentingan. Satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama setelah serangan ini. Timur Tengah kini berada di ambang sebuah perubahan besar yang dapat mengguncang seluruh dunia. Ketegangan yang terpendam selama bertahun-tahun kini muncul ke permukaan, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan nasib kawasan ini. Bagi Israel, serangan ini adalah tamparan keras yang harus mereka jawab dengan cepat. Bagi aliansi Qatar, Iran, dan Yaman, kemenangan ini mungkin hanyalah permulaan dari perjalanan yang jauh lebih berbahaya dan penuh risiko. Wah, teman-teman, cerita kali ini benar-benar membuat kita berpikir, ya. Konflik Timur Tengah selalu penuh dengan drama dan ketegangan, dan serangan brutal Qatar ini semakin memanaskan suasana. Tapi, siapa yang akan bertahan di akhir permainan ini? Akankah ada kemenangan atau justru lebih banyak kekacauan yang tercipta? Jangan lupa untuk like dan komen di bawah, beritahu pendapat kalian tentang kejadian ini. Kalau kalian belum subscribe, ayo tekan tombolnya sekarang juga. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.